Di belakang saya ini adalah benteng Konstantinopel. Benteng ini adalah benteng terkuat sepanjang sejarah. Selama 10 abad lebih, benteng ini tidak berhasil ditaklukkan. Namun, pada 1453, Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya berhasil menaklukkan Konstantinopel. Seperti apa? Saya akan ajak Anda untuk melihat kondisi benteng saat ini. Untuk menuju benteng Konstantinopel, jika Anda dari arah Taksim, Anda dapat langsung naik bis ke arah Konstantinopel stasiun bis. Namun untuk menaiki bis-bis di sini, Anda haruslah memiliki Istanbul Card terlebih dahulu. Nah, untuk masuk ke situs bersejarah ini, Anda tidak perlu membayar alias gratis. Benteng ini panjangnya 5,7 km. Jadi tinggal Anda pilih mau di titik mana Anda melihatnya. Benteng ini memberikan rasa aman yang luar biasa. Terang saja, benteng ini dulu melindungi seluruh kota Konstantinopel. Sudah banyak bangsa yang ingin menaklukkan benteng Konstantinopel ini, mulai dari Arab, Turki, maupun Persia. Namun mereka selalu mengalami kegagalan. Sistem pertahanan yang dibuat untuk Konstantinopel ini sangat luar biasa. Berdasarkan pengalaman orang-orang Bizantium saat menyerbu benteng, maka mereka pun mengetahui formulasi bagaimana bertahan di dalam benteng. Pertahanan benteng ini sangat luar biasa. Untuk menembus kota Konstantinopel, pasukan musuh harus menembus 3 baris pertahanan. Baris pertahanan pertama adalah sungai yang lebarnya 20 meter dalam 6 meter, yang sungai buatan, yang mana air-airnya dialiri dari dalam kota Konstantinopel mengelilingi tembok ini pada zamannya. Kemudian apabila pasukan bisa masuk ke dalam kolam, kalau dia bisa bertahan hidup dari pemanah-pemanah, maka dia harus melewati tembok lagi yang setinggi 8 meter. Apabila dia berhasil, dia harus melewati tembok yang tingginya 10 meter, yang mana tembok ini adalah punya lebar pertahanan sekitar 3 meter atau bisa 4 orang tentara berbaris di situ. Tembok lapis pertama ini tebalnya lebih dari 1 meter dan di sebelahnya adalah paret buatan. Paret ini lebarnya 20 meter dan dalamnya 6 meter, gunanya untuk memberi pertahanan pertama. Jika pasukan musuh berhasil menyeberangi paret buatan ini dari serangan panah, maka dia akan menghadapi pertahanan di lapis kedua. Dinding di lapis kedua ini tebalnya hampir 5 meter. Jika musuh berhasil menyeberang, maka dia akan menghadapi pasukan pemanah yang berada di atas benteng. Jika pasukan tadi berhasil menerobos pertahanan lapis 2, maka dia harus berhadapan dengan lapis ketiga di atas benteng yang tingginya lebih dari 10 meter. Dan itu sangat mustahil untuk dilakukan. Karena itulah, benteng ini bertahan lebih dari 10 abad. Benteng ini membentang 5,7 km dari utara ke selatan di Laut Marmara. Kalau saat ini posisi benteng ini, mulai dari Zaitun Burnu ke Halij, kemudian ke Eminönü, kemudian ke Laut Marmara, dan kembali lagi ke Zaitun Burnu, itulah posisi benteng. Dan benteng ini melindungi seluruh kota Konstantinopel selama 10 abad lebih. Namun benteng yang kokoh ini akhirnya dapat juga ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, anak Raja Murad II, Raja ke-6 Utsmani. Sejak saat itu, ibu kota Romawi Timur ini di bawah kendali kerajaan Islam. Penaklukan benteng Konstantinopel ini adalah membenarkan sabda Rasulullah SAW. Nabi saat itu pernah bersabda, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Dan saat itu mereka adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan.
Dia bilang Istanbul yang asli itu bagian dalam sini. Tetapi yang di luar benteng itu bukan Istanbul. Karena Istanbul ini terletak di dalam benteng Konstantinopel.